Banjir bandang menerjang permukiman warga di Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau. Air mengalir deras dari arah hulu di kawasan perbukitan. Sungai Sugi meluap tidak mampu menampung debit air yang tinggi. 7 titik di Kecamatan Siantan, Kepulauan Anambas terendam banjir. Permukiman warga di bantaran sungai terdampak paling parah. Banjir juga merendam kantor Polsek Siantan dan asrama polisi. Diperkirakan lebih dari 500 jiwa terpaksa mengungsi. Karena hujan, debit air yang cukup tinggi, karena tumpahan dari air atas kurang lebih 3 jam kita diguyur hujan sehingga mengakibatkan polsek kita terendam air. Belum diperoleh laporan mengenai adanya korban jiwa. Banjir diperkirakan mengakibatkan kerugian miliaran rupiah. Warga terdampak banjir berharap perhatian dan bantuan dari pemerintah. Dari Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau, Alfi Al-Rashid, iNews melaporkan. Halo, selamat pagi. Apa kabar pemirsa? Selain berita utama tadi, sejumlah laporan menarik juga akan menemani aktivitas pagi Anda. Bersama saya, Rian Kadiza, inilah seputar iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, kericuhan terjadi saat sekelompok warga berunjuk rasa memprotes jam operasional truk tambang. Masa nekat memblokade Jalan Raya Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bentrok antara pengunjuk rasa dan aparat terjadi saat ratusan warga memblokade Jalan Raya Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Mereka meminta Camat Parung Panjang memberikan solusi terkait jalan yang rusak parah akibat dilintasi truk tambang. Warga menuntut pemerintah daerah membangun jalan khusus bagi truk tambang. Sementara pemerintah daerah setempat telah membatasi operasional truk tambang dari jam 10 malam hingga jam 5 pagi. Diketahui sebelumnya seorang warga Parung Panjang tewas terlindas truk tronton bermuatan bahan tambang. Warga sempat menahan truk tersebut lantaran beroperasi di luar jam operasional yang ditentukan. Sebuah pabrik sendal di Neglasari, Kota Tangerang, Banten hangus terbakar. Banyaknya bahan baku pembuatan sendal yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan merembet ke bangunan lain. Kepulan asap tebal disertai kobaran api membakar sebuah pabrik sendal di Jalan Surya Dharma, Neglasari, Kota Tangerang, Banten. Kebakaran ini sempat membuat panik warga karena lokasi pabrik dekat dengan permukiman. Banyaknya bahan baku pembuatan sendal yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan merembet kedua pabrik yang berdekatan. Petugas sempat mengalami kesulitan saat memadamkan api karena sumber air yang jauh dari lokasi. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Jadi untuk kondisi di lapangan saat ini, memang kita terkendala dengan sumber air yang memang agak jauh. Tapi terjadi kebakaran. Sementara masih kita komunikasikan dengan jajaran kepolisian. Jadi kita belum bisa menginformasikan terkait dengan asal mula terjadinya kebakaran. Penyebab kebakaran dalam penyelidikan Polsek Neglasari, kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Dari Tangerang, Banten, Sukron melaporkan. 11 jenazah kecelakaan maut minibus dengan kereta Probowangi di Lumajang, Jawa Timur berhasil diidentifikasi dan dipulangkan ke rumah duka. Kecelakaan terjadi saat para korban hendak pulang usai menghadiri reuni di Banyuwangi. Ditlantas Polda Jawa Timur menggelar olah TKP kecelakaan maut minibus dengan kereta api Probowangi di Desa Ranupakis, Kecamatan Kelakah, Lumajang, Jawa Timur. Selain memeriksa 4 saksi, polisi juga melakukan pemeriksaan rambu-rambu di perlintasan sebidang tanpa palang pintu ini. Kita juga akan melakukan pemeriksaan kepada pihak KAI ya, dari masinis yang kemarin mengendarai, seperti apa situasi yang sebenarnya. Kita akan melakukan rapat koordinasi lanjutan untuk
bagaimana mengatasi perlintasan sebidang kereta api tanpa palang pintu. Sementara itu, 11 jenazah korban kecelakaan sudah berhasil diidentifikasi dan sebagian sudah dipulangkan ke rumah duka. Titi Ristianti, satu dari 11 korban tewas kecelakaan kereta, disemayamkan di rumah duka di Surabaya. Para rombongan merupakan alumni SMA Indah Mardi. Kecelakaan terjadi saat para korban hendak pulang usai menghadiri reuni di Banyuwangi. Reuni termasuk temu kangen. Kemana tujuan? SMA Indah Mardi. Informasinya ke Banyuwangi itu rekreasi. Berangkat kan mulai hari Sabtu malam. Rencananya minggu malam kemarin pulang. Iya, Pak? arah pulang. PT KAI juga mengimbau kepada para pengendara agar disiplin dan memprioritaskan perjalanan kereta api sesuai Undang-Undang Perkereta-apian sehingga kecelakaan serupa tidak kembali terjadi. Tim kontributor iNews melaporkan. Sekelompok monyet ekor panjang meneror warga desa Seruni, Jember, Jawa Timur. 5 orang luka diserang monyet termasuk seorang anak yang digigit di bagian leher. Monyet ekor panjang memasuki permukiman warga di Kecamatan Jenggawah, Jember, Jawa Timur. Kawanan monyet membuat warga resah. Monyet bersikap agresif, menyerang dan melukai warga. Serangan kawanan monyet terjadi di 3 desa, Desa Seruni, Desa Wonojati, dan Desa Kertonegoro di Kecamatan Jenggawah. Tercatat 5 warga Desa Seruni luka diserang monyet. Korban yang diserang kebanyakan anak-anak dan lansia. Bahkan seorang anak terpaksa mendapat puluhan jahitan akibat diserang kawanan monyet. Kalau menurut dari yang pihak perhutani kemarin katanya itu kera peliharaan, tapi lepas. Kalau kera lihat tuh nggak mungkin gigit orang, katanya seperti itu dari perhutani itu. Apa karena kelaparan mungkin? Bisa jadi. Belum diketahui asal monyet tersebut. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto melaporkan. Pemirsa, Israel menyerang rumah sakit Indonesia di Gaza, Palestina. Serangan darat ini mengakibatkan 8 orang pasien tewas. Inilah tembakan tentara Israel di dinding rumah sakit Indonesia di Gaza Utara. Pasukan Israel menggunakan tank menyerang rumah sakit secara bertubi-tubi. Seluruh pasien di lantai 3 hingga lantai 8 dihujani peluru. Akibatnya 8 orang pasien yang tengah dirawat tewas tertembus peluru dan terkena serpihan ledakan. Mencegah semakin banyak korban jiwa, relawan mengevakuasi 5.000 pasien ke lantai dasar rumah sakit. Namun relawan dan tenaga medis kesulitan mengevakuasi pasien di lantai 3 karena terus dihujani peluru oleh tentara Israel. Posisi tentara darat dan tank Israel kini berada dalam radius 50 hingga 100 meter dari rumah sakit. 3 Rumah Sakit Indonesia yang mengakibatkan 8 orang syahid. 8 orang syahid ini yang sedang dirawat di dalam rumah sakit, para pasien juga. Kemudian mereka melakukan penyerangan dan mengakibatkan 8 orang itu syahid. Kemudian yang lainnya, para relawan, para pasien-pasien yang lainnya saat ini sedang dievakuasi ke lantai dasar Rumah Sakit Indonesia ya, karena mereka tidak bisa banyak bergerak dalam rumah sakit ya, sehingga mereka harus berkumpul di satu tempat. Kemudian juga jumlah pasien yang ada dalam rumah sakit Indonesia kurang lebih ada 5.000 orang beserta para pengungsinya yang ada di sana, dan sehingga saat ini rumah sakit masih terus dikurung oleh tank-tank Israel, dan setiap ada pergerakan akan dilakukan penembakan terhadap pergerakan tersebut. Unjuk rasa bela Palestina kembali berlangsung di depan gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Masa pengunjuk rasa yang sebagian besar wanita mendesak pemerintah Amerika Serikat bisa melakukan gencatan senjata dan menghentikan perang antara Israel dan kelompok Hamas. Ratusan warga dari sejumlah wilayah kembali berunjuk rasa membela Palestina di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia di kawasan Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Para pengunjuk rasa yang sebagian besar wanita dan ibu-ibu mendesak pemerintah Amerika untuk segera memberlakukan gencatan senjata untuk mengakhiri perang antara Israel dan kelompok Hamas.
Aksi yang dilakukan para ibu-ibu sebagai bentuk dukungan terhadap rakyat Palestina, khususnya kaum perempuan dan anak-anak yang menjadi korban terbanyak dalam serangan tentara Zionis Israel. Para pengunjuk rasa berdoa untuk bangsa Palestina agar mendapat perlindungan dan bisa segera meraih kemerdekaan dari pendudukan Israel. Presiden Joko Widodo kembali melepas bantuan kemanusiaan yang kedua untuk Palestina berasal dari pemerintah dan sejumlah perusahaan serta masyarakat Indonesia. Bantuan senilai lebih dari 31 miliar rupiah ini berupa obat-obatan, peralatan rumah sakit, makanan, dan logistik lainnya. Rakyat dan pemerintah Indonesia kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan kepada warga Palestina di Gaza yang kini sangat menderita akibat serangan Israel ke wilayah jalur Gaza. Presiden Joko Widodo menyerahkan paket bantuan ini secara simbolis kepada Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhair SM Al-Shun. Bantuan kedua dengan total berat 21 ton akan diberangkatkan dengan 2 pesawat dari Landasan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Bantuan yang akan dikirimkan ini berasal dari donasi yang dikumpulkan sejumlah perusahaan, di antaranya PT Paragon Technology and Innovation, Kita Bisa, dan Badan Amil Zakat Nasional Basnas. Bantuan tahap 2 ini sekali lagi merupakan bantuan gabungan antara bantuan yang diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia dengan bantuan dari masyarakat dengan total kurang lebih sekitar 21 ton yang akan dikirimkan nanti. Itu terdiri dari bantuan dari pemerintah yang berasal dari dana LDKPI sebesar 3,3 ton, kemudian bantuan dari masyarakat itu kurang lebih sekitar 18 ton. Selain mengirimkan bantuan kemanusiaan, pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri juga terus menggalang dukungan dari berbagai negara agar kekejaman di Gaza dapat dihentikan. Bersama negara-negara anggota OKI dan Liga Arab, Indonesia mendorong gencatan senjata segera dilakukan untuk mencegah semakin banyaknya jatuhnya korban. Sebelumnya, Indonesia telah mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk Palestina sebanyak 51,5 ton berupa bahan makanan, peralatan medis, dan kebutuhan logistik lainnya. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, diduga melanggar tayangan iklan pemilu di stasiun televisi swasta karena melibatkan anak di bawah umur. Salah satu capres dilaporkan ke Bawaslu. Iklan tersebut juga diduga curi start kampanye. Radar Demokrasi Indonesia melaporkan salah satu capres ke Bawaslu terkait dugaan pelanggaran pemilu melibatkan anak di bawah umur. Dalam iklan tersebut memperlihatkan video ilustrasi anak di bawah umur yang dinarasikan untuk kesejahteraan anak. Nama capres juga ditampilkan pada bagian akhir iklan. Padahal berdasarkan ketetapan KPU, masa kampanye capres-cawapres baru akan dimulai pada 28 November mendatang. Pelapor membawa barang bukti rekaman iklan dan akan mengumpulkan bukti lainnya. Saya temukan satu aja, satu iklan dari salah satu media TV nasional tadi pagi, itu aja. Karena video dan gambar itu sudah jelas, terang-terangan dia melakukan kampanye dan melibatkan ada video atau gambar seorang anak, gitu, anak yang di bawah umur, yang mana jelas-jelas itu sudah melanggar undang-undang pemilu. Menunjukkan gambar foto menunjukkan satu pasangan, dua orang itu salah satu paslon itu. Makna yang tersirat berarti. Iya, betul. Itu kan jelas-jelas itu sudah melanggar. Padahal kan tahapan kampanye juga kan masih tanggal 28 dan itu sudah melanggar kira-kira seperti itu. Pemirsa, jelang pemilu, netralitas ASN hingga aparat TNI Polri menjadi sorotan. Dan guna menjaga netralitas prajurit dan PNS TNI, Mabes TNI pun resmi membuka posko-posko pengaduan di berbagai daerah. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono meminta masyarakat untuk melaporkan jika ada prajurit dan PNS TNI yang tidak netral dalam pemilu mendatang. Namun Panglima TNI juga meminta pelapor untuk membawa bukti. Nantinya petugas akan mengidentifikasi dugaan pelanggaran yang diadukan dan disampaikan ke Bawaslu. Berkas laporan juga akan diserahkan ke Puspom TNI. Panglima berjanji penyidikan hingga penuntutan dapat dilakukan selama kurang lebih 20 hari.
Dengan bukti-bukti tersebut dan nantinya akan dikoordinasikan pada Bawaslu. Ini tingkat pelanggarannya apa? Apakah tindak pidana atau pelanggaran disiplin atau pelanggaran biasa? Nanti Bawaslu yang akan menentukan. Ketika Bawaslu menyampaikan, oh ini pelanggaran berat, nah, langsung oleh Puspom TNI dilaksanakanlah penyidikan. Di mana dalam penyidikan tadi ada diberi waktu 19 hari, 14 hari POM, kemudian 5 hari tingkat untuk penuntutan. Pemirsa, jelang Pilpres 2024, DPD Rumah Kebaikan Nusantara Sumsel, tim pemenangan dan relawan Ganjar Mahfud se-Sumatera Selatan menggelar rapat koordinasi. Pengenalan seluruh relawan dan pembenahan database menjadi poin penting yang dibahas. Tim relawan pemenangan Ganjar Mahfud Sumatera Selatan menggelar rapat koordinasi di Rumah Kebaikan Nusantara Sumsel di Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang. Selain untuk pengenalan relawan, koordinasi ini bertujuan membangun kekompakan antara DPD Rumah Nusantara, relawan, serta partai pengusung. Rapat ini sekaligus digunakan untuk mengelola database pendukung Ganjar Mahfud. Data konkret dibutuhkan untuk menyusun strategi memenangkan Ganjar Mahfud di Sumatera Selatan. Berdasarkan data sementara, di Sumatera Selatan jumlah pendukung Ganjar Mahfud terbesar kedua. Lebih menekankan kepada pembenahan database. Jadi database itu harus konkret, harus jelas, dan memang orang-orang tersebut adalah pendukung Ganjar. Seperti itu, Pak. Menguatkan, jadi menyolidkan antar organ relawan, terutama juga kita dengan kerjasama dengan partai-partai pengusung. Tim relawan juga terus bergerak untuk memenangkan Ganjar Mahfud di Sumatera Selatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erwin Setiawan melaporkan. PT MNC Asset Management menggandeng pekerja seni dari Pulau Dewata, Bali untuk memperluas pasar reksadana sekaligus mengenalkan investasi. Literasi ini diberikan pada pagelaran drama dan tari bertema One Night in Denpasar. Pagelaran drama dan tari bertema One Night in Denpasar berlangsung meriah di Gedung Politeknik Keuangan Negara STAN, Tangerang Selatan. Diselenggarakan oleh Wanita Hindu Dharma Indonesia Pusat serta Parisada Hindu Dharma Indonesia, pagelaran ini mendapat dukungan penuh dari PT MNC Asset Management. PT MNC Asset Management menggandeng para pekerja seni untuk memperluas pasar reksadana dengan memberikan literasi keuangan dan peluang investasi. Karena saat ini reksadana memang majority lebih dari 11 juta nasabah, itu memang nasabahnya adalah retail. Di strategi kami di 2023 sampai dengan 2024 kita menyasar retail khususnya komunitas. Nah, komunitas-komunitas salah satunya adalah pekerja seni dan penikmat seni yang ada di Bali. Terima kasih kepada MNC Group ya yang turut berpartisipasi dalam pergelaran seni ini, dan juga tentu terima kasih kepada para donatur yang lain. Nah, peran MNC sekarang sangat luar biasa. Melalui literasi ini, para pekerja seni diajak menginvestasikan dananya untuk keberlanjutan masa depan mereka. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan.